Nama saya Dimas Wahyustianto. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat visualisasi grafik scatterplot dengan fitur brush. Nah, buat kalian yang belum tahu apa itu fitur brush, di sini saya akan langsung menunjukkannya pada kalian semua. Nah, di sini saya mengambil contoh brushing scatterplot di website uvega.github.io. Nah, di sini kita bisa melihat di sini ada grafik scatterplot. Kemudian di manakah kita bisa melihat brushingnya? Nah, di sini saya akan menunjukkan bagaimana kita melakukan brush pada scatterplot. Contoh yang scatterplot ini. Ini jika kita lihat seperti ini, kita akan meng-highlight bagian-bagian tertentu saja. Nah, di sini kita bisa melihat bagian-bagian yang di-highlight. Di sini akan terlihat warna yang lebih jelas, sementara di bagian-bagian tidak ter-highlight, di sini warnanya dia tidak akan menampilkannya dengan jelas. Nah, dari eh, contoh ini kita bisa tahu apa itu brushing. Jadi di sini brush merupakan suatu cara untuk memvisualisasikan grafik dengan hanya menampilkan bagian tertentu yang ingin kita highlight sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini saya akan menggunakan JavaScript dengan library D3JS untuk membuat visualisasi grafik ini. Dan saya mengambil referensi dari website D3JS Graph Gallery yang kalian bisa pelajari nanti setelah menonton video ini. Nah, di sini uh, saya akan menggunakan online D3JS compiler ini yang diambil dari website tutorialspoint.com karena website ini bisa diakses dengan mudah dan kalian bisa langsung melihat hasilnya di bagian sebelah kanan result di bagian ini. Baiklah, langsung saja kita akan masuk ke pembahasannya. Di sini kita akan mempelajari dari hal yang sederhana terlebih dahulu sebelum kita masuk ke bagian yang lebih kompleks. Nah, untuk yang pertama, di sini eh, sebelum kita masuk ke pembuatan grafik scatterplotnya, di sini saya akan mencontohkan terlebih dahulu cara membuat brushing yang sederhana dengan menggunakan satu circle terlebih dahulu. Nah, bagaimana caranya? Di sini saya akan tunjukkan pada kalian semua. Ini merupakan source code default dari websitenya, jadi kita nggak memerlukan ini, kita hapus saja. Kemudian di sini saya akan membuat circle-nya terlebih dahulu. Sebelum kita membuat circle-nya, di sini saya akan melakukan sebentar. Nah, di sini langkah pertama yang kita lakukan adalah kita load terlebih dahulu library D3JS-nya. Karena di sini kita menggunakan library D3JS, jadi kita harus meload dulu library-nya supaya kita bisa menggunakan setiap fungsi dari library D3JS tersebut. Nah, langkah selanjutnya setelah kita load library-nya, kemudian kita membuat div. Nah, apa sih div itu? Jadi div itu merupakan tempat di mana kita akan meletakkan objek visualisasi yang akan kita tampilkan. Nah, di sini kita menggunakan uh, script SVG. SVG itu merupakan perintah untuk menampilkan objek atau berupa gambar di situ. Kemudian di sini kita bisa mengatur width dan height-nya. Di sini kita bisa mengatur lebar dan tinggi dari tempat kita akan melakukan pembuatan objek. Nah, di sini untuk default-nya saya akan membuat 400 kali 400. Nah, kemudian di sini saya akan coba load. Saya akan coba preview. Nah, tentunya di sini sebenarnya kalau kita melihatnya dengan lebih jelas, di sini sebenarnya kita sudah berhasil membuat tempat di mana kita akan meletakkan objek yang akan kita buat, yang akan kita visualisasikan. Tapi karena ini tampilannya backgroundnya warna putih, jadi mungkin tidak akan terlihat, mungkin nggak akan kelihatan, kita nggak bisa melihatnya. Nah, di sini saya akan lanjut ke langkah yang berikutnya, yaitu saya akan membuat circle-nya terlebih dahulu. Nah, bagaimana cara kita membuat circle? Di sini saya akan membuat script terlebih dahulu. Nah, di sini. Kemudian saya akan buat variabel myCircle. Nah, di sini
kita membuat variabel myCircle untuk membuat circle-nya. Ini isi dari variabel myCircle adalah perintah untuk eh, menampilkan div yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi di sini kita menggunakan perintah d3.select yang itu merupakan perintah dari library dari JS yang bisa kita gunakan untuk menampilkan objek di dalam div yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, kemudian di sini kita menggunakan .append svg. Artinya kita di sini akan memasukkan uh, objek berupa gambar seperti itu. Kemudian di sini kita .append circle. Jadi setelah kita memasukkan objek berupa gambar, di sini kita definisikan gambarnya itu berupa apa. Gitu. Nah, di sini kita definisikan gambarnya itu adalah circle. Kita akan membuat sebuah lingkaran seperti itu. Kemudian setelah kita membuat lingkarannya, di sini kita atur atributnya. Di sini untuk atribut sendiri kita mengatur letak dari circle-nya. Di sini kita akan mengaturnya dari CX. CX itu merupakan X aksis. Jadi letak objek itu dari tempat kita meletakkan objek tersebut. Jadi objek yang kita buat itu intinya kita mengatur tata letaknya dari tempat yang sudah kita buat sebelumnya pada div ini. Kemudian di sini kita atur x aksis, kemudian kita atur y aksisnya, kemudian kita juga atur ukuran dari lingkaran yang akan kita buat. Jadi di sini kita akan mengatur ukurannya di sini 40, kemudian di sini ada atribut fill dan ini merupakan atribut untuk memberikan warna kepada lingkaran yang akan kita buat seperti itu. Nah, di sini langsung aja kita akan preview hasilnya. Nah, di sini kita berhasil membuat lingkarannya. Nah, untuk warna sendiri bebas, kita bisa membuat warna apapun. Sini misal saya ganti warnanya black, sini warnanya akan berubah menjadi warna hitam. Kemudian untuk circle-nya, sini saya akan kembalikan dulu. Misal kita atur ke 60, maka di sini lingkarannya akan jadi lebih besar. Kemudian untuk x-aksis dan y-aksisnya di sini kita akan coba untuk memindahkan letak dari circle-nya. Di sini karena kita atur 200, misal kita atur 300 di sini. Apa yang akan terjadi? Nah, ternyata dia bergeser ke kanan karena kita mengubah x-aksisnya. Jadi dia akan lebih condong ke kanan seperti itu. Kemudian jika kita atur lagi di sini, kita ubah ini ke default, kemudian ini kita ubah ke 300 y-aksisnya, maka apa yang akan terjadi? Kita lihat, oh ternyata dia akan ke bawah seperti itu. Jadi dia akan turun sebanyak ukurannya adalah 200 dari ukuran asalnya, ukuran defaultnya seperti itu. Nah, di sini kita telah selesai membuat circle-nya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat brush-nya. Nah, di sini kan kita preview terlebih dahulu. Nah, di sini kan kita belum bisa melihat brushing-nya ya. Nah, di sini kita belum karena kita belum membuat brush-nya, maka di sini saya akan mempraktekkan cara membuat brush-nya. Di sini saya masukkan, sementara ini saya tambahkan komen terlebih dahulu. Ini adalah add circle. Biar lebih mudah dipahami. Sini adalah cara kita untuk membuat circle-nya. Kemudian di sini saya akan buat add brush. Kita akan buat di sebelah sini. Nah, di sini kita sudah membuat brushing-nya. Sini kita bahas terlebih dahulu. Sini kita menggunakan perintah d3.select, kemudian kita panggil lagi tempat di mana kita akan meletakkan objek brushing-nya, jadi di datavis underscore brushing-nya. Kemudian di sini kita akan panggil perintah untuk brush-nya. Jadi di sini
kita menggunakan .call, kemudian kita masukkan perintah d3.brush. Nah, perintah d3.brush sendiri merupakan fitur yang disediakan oleh library D3.js-nya supaya kita bisa langsung membuat brushing-nya tanpa kita mengcodingnya secara manual. Jadi di sini kita nggak perlu lagi membuat secara manual, tapi dari D3.js-nya di sini sudah menyediakan fitur tersebut. Jadi kita bisa langsung menggunakannya. Kemudian di sini kita .extend. .extend ini merupakan inisialisasi untuk area dari brush-nya. Jadi di sini kita bisa mengatur seberapa batasan kita bisa membuat area brush-nya seperti itu. Nah, di sini saya akan langsung review saja hasilnya seperti apa. Nah, di sini sudah muncul ketika saya buat brush-nya. Nah, ini kita sudah berhasil membuat brushing-nya. Sini kita bisa atur ukurannya seberapa, kemudian kita bisa pindah-pindahkan sesuai dengan yang kita mau, seperti ini. Nah, itu adalah cara sederhana untuk membuat brush pada satu lingkaran. Gitu. Nah, di sini saya akan melanjutkan ke bahasan yang berikutnya. Jadi, setelah kita berhasil membuat brush yang sederhana, di sini saya akan menunjukkan cara untuk membuat trigger pada area brush yang pada area yang di brush atau pada objek yang di brush. Jadi, di sini ketika kita brush pada objek gambarnya, nah di sini kita akan membuat objek dari lingkaran ini akan melakukan sesuatu gitu. Misalnya dia bisa berubah warna atau dia bisa menjadi lebih tebal, bentuknya lebih tebal seperti itu. Nah, di sini saya akan mempraktekkan cara untuk ketika objek lingkaran ini kita highlight, kita brush, maka dia akan berubah warna. Nah, bagaimana caranya? Nah, di sini saya akan menunjukkan kepada kalian seperti itu. Yang pertama, di sini saya akan tambahkan. Sebenarnya caranya ini sama dengan yang sebelumnya. Untuk bagian awal ini sama, tapi di sini saya akan tambahkan namanya function update chart. Apa function update chart ini? Saya akan menjelaskan setelah saya isikan terlebih dahulu source code-nya. Di sini kita ubah terlebih dahulu. Datafish brush change. Kemudian di sini datafish brush change. Kemudian ini sudah sama semua. Oke. Jadi di sini saya akan jelaskan satu persatu. Nah, untuk yang pertama, kita akan membuat fungsi bernama update chart. Jadi di sini fungsi dari update chart ini bertujuan untuk membuat triggernya, di mana ketika trigger ini dijalankan, maka ketika kita melakukan brush pada suatu objek gambar, maka dia akan mengubah gambar tersebut sesuai dengan perintah apa yang ingin kita lakukan pada objek gambar tersebut. Nah, di sini karena kita ingin mengubah warnanya, jadi ketika kita akan brush gambarnya, dia akan berubah warna seperti itu. Nah, di sini saya akan jelaskan satu persatu. Di sini kita membuat variabel extend. Extend itu berisi d3.event.selection. Nah, di sini d3.event.selection ini bertujuan untuk melakukan seleksi pada area brush, di mana ketika area tersebut kita seleksi, maka dia akan men-trigger perubahan
dari yang kita inginkan seperti itu. Nah, di sini kemudian kita membuat variabel isBrush. Jadi di sini variabel isBrush kita lakukan extend. Nah, di sini tujuannya adalah kita melakukan cek pada koordinat X dan koordinat Y-nya, di mana tujuan dari kita cek koordinat ini adalah kita melakukan trigger kepada kita melakukan pengecekan terhadap objek letak dari objek yang akan kita brush sehingga kita bisa melakukan trigger perubahan yang kita inginkan. Nah, di sini semisal saya akan hapus terlebih dahulu seperti ini. Nah, apa yang akan terjadi pada circle-nya? Ini kan sudah Nah, ini kenapa hilang? Sebentar. Oh, oke. Di sini saya akan ubah ukurannya terlebih dahulu ke 300 karena defaultnya menggunakan 300. Di sini ukurannya adalah kita gunakan 150. 150 ukuran circle-nya. Kemudian di sini kita ganti ke 300. Kemudian kita coba preview dulu hasilnya. Nah, masih belum menampilkan apa-apa nih, berarti masih ada yang salah. Oke, di sini saya akan menambahkan .on ya, and. Nah, ini untuk memanggil fungsi update chart-nya. Jadi di sini itu setiap kali kita melakukan seleksi pada brush, di sini kita akan melakukan perubahan. Ini untuk memanggil fungsi yang sudah kita buat. Nah, seperti ini. Kita coba preview. Masih belum ada. Kita cek kembali. Nah, oke. Di sini kita sudah bisa melihat apa yang akan berubah. Oh, ternyata di sini kita masih belum bisa melihat perubahannya. Di sini masih sama. Cuman yang berbeda adalah kita tadi mengubah sedikit ukurannya pada bagian awal. Karena kan kita awalnya kita membuat ukurannya itu 400 kali 400 untuk letak dari circle-nya. Nah, kemudian di sini kita ubah menjadi 300 kali 300 supaya kita bisa melihatnya dengan lebih jelas. Seperti itu. Kemudian di sini tadi juga saya menambahkan perintah .on start end kemudian update chart. Nah, apa sih fungsinya perintah ini? Jadi di sini ini adalah perintah untuk memanggil fungsi update chart yang kita buat. Dari di sini fungsinya adalah ketika kita melakukan seleksi pada brush-nya, maka fungsi update chart ini akan dilakukan, akan dijalankan sehingga gambarnya akan berubah ketika masuk ke bagian ini gitu. Jadi di sini setelah kita membuat function update chart-nya, kita membuat variabel isBrush-nya. Oh, ternyata belum ada perubahan karena memang kita belum mendefinisikan perubahan apa yang akan kita berikan kepada objeknya seperti itu. Tapi di sini kita sudah membuat cara si brush-nya ini menseleksi objeknya. Jadi di sini dia akan mendeteksi objek yang akan berubah. Mungkin di sini belum terlihat bedanya. Nah, di sini
saya akan langsung membuat perubahannya. Sini saya letakkan di sini. Langsung saya buat di sini. Nah, sini kita buat functionnya. Oke, biar terlihat sedikit rapi. Maaf kalau barisnya terlihat tidak rapi, tapi di sini yang penting adalah kita bisa memahaminya dengan seksama tiap step by step dari source code ini seperti itu. Nah, di sini kita akan membuat fungsi if else. Jadi di sini kita akan mendefinisikan perubahan apa yang akan terjadi dengan objeknya. Jadi di sini kita panggil fungsi if else. Jadi if kita panggil variabel is brush, maka dia akan melakukan transisi myCircle.transition.duration. Jadi durasinya di sini merupakan lama waktu antara transisi dari awal dia gambar awalnya sampai gambarnya itu berubah. Nah, kemudian di sini kita atur stylenya. Stylenya di sini dia akan berubah warna jadi hijau. Kemudian else ketika objeknya ini tidak terseleksi oleh brush, maka warnanya kita akan rubah menjadi pink seperti itu. Nah, di sini kita sudah buat fungsinya, langsung coba kita preview apakah dia berubah. Ini, wah, ternyata dia bisa berubah warnanya menjadi warna hijau ketika di brush. Dan bagaimana jika dia tidak di brush? Oh, dia warnanya menjadi warna pink seperti itu. Nah, di sini kita bisa telah berhasil melakukan trigger pada suatu objek, di mana ketika objek tersebut kita lakukan brush, maka dia akan berubah sesuai dengan yang kita inginkan. Itu. Kemudian untuk tambahan, di sini saya akan menunjukkan di bagian perintah dari brush-nya sendiri. Jadi untuk perintah brush-nya sendiri itu ada 3 jenis, yaitu jenisnya yang pertama ini adalah kita memanggil fungsi brush-nya secara langsung d3.brush. Kemudian ada juga fungsi d3.brushEgg. Nah, apa itu d3.brushEgg? Nah, kita langsung coba lihat perbedaannya saja. Kita preview di sini. Nah, ketika kita buat dia ketika kita menggunakan perintah d3.brushEgg, oh ternyata brush-nya ini hanya bisa bergerak ke kiri dan ke kanan saja. Jadi kita nggak bisa merubah brush-nya itu secara fleksibel seperti yang sebelumnya. Ketika kita hanya menggunakan d3.brush. Tapi ketika kita menggunakan d3.brushEgg, oh ternyata di sini kita hanya bisa menggerakkan brush-nya ini hanya ke kiri dan ke kanan. Seperti itu. Nah, bagaimana jika kita menggunakan perintah yang satunya? Jadi, di sini juga ada d3.brushY. Nah, kita coba preview. Setelah kita preview, kita coba buat brush-nya. Nah, di sini, oh ternyata dia hanya bisa bergerak ke atas dan ke bawah seperti ini. Jadi, yang membedakan d3.brush, kemudian d3.brushX dan d3.brushY itu adalah cara kita untuk mengatur pergerakan dari brush-nya. Ini adalah cara untuk melakukan trigger pada suatu objek dari suatu brush yang kita buat. Kemudian setelah kita belajar untuk melakukan trigger. Jadi kita di sini sudah belajar dasar-dasar dari brush-nya, kemudian kita sudah belajar cara men-trigger
perubahan terhadap objek yang kita brush. Nah, di sini saya akan langsung mempraktekkan cara untuk mengimplementasikannya pada scatter plot. Di sini saya akan hapus semuanya terlebih dahulu untuk mempermudah. Jadi di sini saya akan tunjukkan step by step-nya. Langkah yang pertama adalah kita load library-nya seperti tahap sebelumnya. Kemudian di sini kita buat div-nya. Kemudian, nah di sini kita ingin membuat grafik scatter plot, di mana ketika scatter plot tersebut kita brush, maka dia akan tampilan gambarnya itu jadi lebih tebal. Jadi brushing itu punya tepian circle, tepian dari dot lingkarannya itu bisa terlihat lebih tebal, lebih jelas gitu. Nah, di sini saya akan menggunakan CSS untuk melakukan itu. Nah, gimana caranya? Di sini saya akan masukkan ini. Jadi ini merupakan perintah CSS untuk perubahan dari circle-nya ketika kita lakukan brush. Jadi ketika objeknya nanti kita brushing, maka di sini bisa kita atur perubahannya. Nah, ini kalau kita preview, tentunya belum ada apa-apa, karena kita juga belum membuat apa-apa. Kita di sini hanya baru mengatur untuk bagian awalnya saja. Kemudian di sini saya akan jelaskan step by step-nya. Yang pertama, kita akan membuat scatter plot-nya terlebih dahulu. Nah, untuk langkah awal, ini saya buat script terlebih dahulu. Ini. Jadi di sini yang pertama kita adalah kita atur dulu dimensi dan margin dari grafiknya. Di sini kita akan membuat variabel margin. Kemudian kita bisa atur untuk top, kemudian right, bottom, dan left-nya. Ini merupakan jarak dari grafik dengan ujung dari tempat di mana kita meletakkan grafiknya. Ini kita bisa atur ukurannya sesuai dengan kebutuhan. Kemudian di sini kita buat variabel width, di mana variabel width ini nanti akan digunakan di bagian pembuatan grafik di bawahnya nanti, di source code yang bawah-bawah yang akan kita bahas selanjutnya. Nah, di sini untuk width-nya, di sini juga kita bisa atur sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, ini untuk width-nya, di sini bisa angkanya terserah. Kemudian dikurangi dengan margin.left. Margin.left ini kita panggil variabel margin, kemudian kita ambil value-nya adalah nilai dari left-nya. Di sini, kemudian dikurangi dengan margin.right sama, kita ambil dari variabel margin dot ambil nilai dari variabel yang sebelah kanan. Kemudian untuk tingginya di sini juga sama, kita bisa atur angkanya bebas. Kemudian untuk marginnya kita ambil yang top dan yang bottom. Nah, ini coba saya hapus dulu. Jika kita preview, ternyata kita belum bisa terlihat apa-apa karena memang kita belum membuat apa-apa di sini. Kita baru membuat tempat di mana kita akan meletakkan grafiknya saja, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Di sini lanjut, saya akan membuat objeknya di sini. Nah, untuk objeknya di sini kita akan membuat variabel svg dengan perintah d3.select, kemudian kita panggil id dari div-nya yaitu datafish underscore brush scatter. Kemudian di sini kita append svg. Kita akan memasukkan objek berupa gambar. Kemudian di sini kita atur atributnya
atributnya adalah kita ambil dari variabel width. Nah, ini yang saya katakan, variabel ini akan digunakan di source code bagian bawah-bawahnya, untuk seterusnya ini akan digunakan terus. Kemudian di sini kita masukkan atributnya width, kemudian di sini kita atur width-nya, ditambahkan dengan marginnya seperti yang sebelumnya. Karena width-nya ini menggunakan margin kiri dan kanan, maka di sini kita akan tambahkan dengan margin kiri dan ditambahkan dengan margin kanan. Kemudian untuk atribut height, di sini kita atur juga height-nya plus margin atas dan margin bawah. Kemudian kita append G. Nah, append G ini apa sih? Append G ini merupakan perintah untuk menggabungkan beberapa objek itu menjadi satu objek. Jadi di sini dari objek gambar yang kita buat, kemudian dari atribut-atributnya ini kita gabungkan menjadi satu objek seperti itu. Kemudian di sini kita buat atribut transform. Di sini atribut transform ini untuk menerjemahkan margin dari grafiknya. Jadi di sini kita akan menggunakan margin yang left dan atas, margin top. Kemudian kita coba tampilkan. Kita akan coba preview. Nah, di sini kita belum bisa melihat apa-apa karena kita baru append SVG aja, kita belum mendefinisikan SVG-nya itu berupa apa. Kemudian lanjut ke tahapan selanjutnya. Di sini saya akan memasukkan datanya. Jadi di sini nah, di sini saya menggunakan data dari dataset iris. Mungkin dataset ini sering kita jumpai. Jadi ketika dilihat di sini, ini merupakan dataset yang biasa digunakan untuk mengklasifikasikan bunga iris, di mana terdapat 3 jenis klasifikasi, yaitu ada iris setosa, kemudian ada iris versicolor, dan yang terakhir ada iris virginica. Jadi ini merupakan data yang kita gunakan untuk membuat scatter plot-nya. Kemudian kita gunakan function data. Function data ini untuk menampilkan datanya dan memasukkannya dan mengubahnya menjadi scatter plot seperti itu. Lalu kita akan masukkan. Nah, kita akan add x-aksisnya. Jadi kita akan membuat grafiknya itu dari x-nya terlebih dahulu, x-aksisnya. Cara membuatnya adalah kita buat variabel x, kemudian kita panggil fungsi dari library D3JS, yaitu d3.scaleLinear. Kemudian domainnya di sini domain itu untuk menampilkan range dari grafiknya untuk sumbu x. Nah, itu range-nya untuk range nilainya di sini kita buat antara 4 sampai 8. Kemudian untuk nah di sini untuk range-nya juga kita masukkan 0, kemudian kita ambil nilai width-nya supaya nanti range-nya itu nggak melebihi tempat di mana kita meletakkan grafiknya. Jadi kalau misalnya kita buat lebih dari tempat kita meletakkan grafik, maka grafiknya akan keluar dari jalur. Seperti itu. Kemudian di sini kita append lagi, kita jadikan satu objek. Kemudian di sini kita definisikan atribut transform. Di sini kita terjemahkan juga untuk tingginya kita menggunakan height di sini. Kemudian kita memanggil perintah d3.axis bottom x. Jadi di sini kita definisikan variabel x ini merupakan grafik dengan sumbu x. Jadi di sini kita definisikan x itu sebagai sumbu x-nya dari si grafik. Seperti itu. Nah, jika di preview, kita coba. Tentunya belum bisa karena kita
baru mendefinisikan satu grafik saja, satu sumbu grafiknya saja, kita belum membuat grafiknya secara keseluruhan. Jadi saya akan lanjutkan terlebih dahulu. Nah, setelah kita buat x aksisnya, di sini kita akan membuat y aksisnya. Bagaimana caranya? Di sini saya akan membuat y aksis. Nah, di sini kita sudah membuat y aksisnya. Ini sama dengan x aksis. Bedanya adalah di sini kita buat variabelnya adalah variabel y. Kemudian untuk domainnya di sini kita bisa atur sesuai dengan datanya. Jadi kita membuat nilai domainnya ini sesuai dengan datanya. Seperti itu. Jadi di sini saya atur untuk domainnya adalah 0 sampai 9. Kemudian di sini kita append lagi, kita gabungkan lagi, dan di sini kita panggil d3.axisLeft y untuk mendefinisikan bahwa ini merupakan sumbu y, seperti itu. Ini kita preview, tentunya belum ada hasilnya juga. Nah, di sini kemudian kita akan mendefinisikan hasil klasifikasinya. Jadi kan kita tadi dari datanya kita bisa tahu ada 3 jenis klasifikasi, yaitu klasifikasi bunga iris, setosa, bunga iris apa tadi? Iris versicolor dan juga iris virginica. Nah, di sini saya akan mendefinisikan untuk jenis klasifikasinya dengan menggunakan warnanya. Jadi di sini kita akan membedakan 3 jenis klasifikasi itu dari warnanya. Nah, gimana caranya? Di sini saya akan membuat variabel color. Nah, di sini kita akan membedakan 3 jenis klasifikasi tersebut dari warnanya. Di sini kita membuat variabel color, kemudian kita panggil d3.scaleOrdinal. Kemudian di sini domainnya kita isi nilai dari datanya, jadi hasil jenis klasifikasinya yaitu ada setosa, ada versicolor dan juga virginica. Kemudian untuk range-nya di sini kita isikan warnanya. Jadi kita ingin mengisikan warna apa untuk setiap klasifikasi yang ingin kita tampilkan pada grafiknya, seperti itu. Jadi jika kita preview, di sini juga masih belum ada tentunya, karena kita baru mendefinisikan warnanya, kita belum mendefinisikan pembuatan circle-nya. Nah, di sini selanjutnya kita akan membuat circle-nya. Ini saya akan buat variabel add_dots. Nah, di sini variabel kita buat variabel myCircle. Nah, di sini baru kita membuat circle-nya. Kita masukkan svg.append G, kita langsung melakukan grouping dari setiap objeknya, karena di sini kan lingkarannya akan muncul sangat banyak ya. Nah, jadi di sini kita langsung mendefinisikan svg.append G ini supaya setiap lingkaran-lingkaran yang akan ditampilkan itu menjadi satu objek, seperti itu. Kemudian di sini kita select all circle. Di sini kita akan membuatnya dalam bentuk lingkaran circle. Kemudian di sini kita panggil fungsi .data, masukkan datanya. Di sini untuk kemudian di sini ada .enter. .enter ini kita masukkan datanya ke dalam bentuk visualisasinya. Jadi kita akan mengubah datanya tadi ke dalam bentuk lingkaran-lingkaran yang akan ditampilkan di grafiknya. Di sini kemudian kita append circle. Nah, di sini kita baru definisikan atribut dari circle-nya. Nah, di sini kita seperti sebelumnya, di sini kita definisikan x-aksisnya itu apa. Oh, ternyata x-aksisnya di sini kita menggunakan function d. Jadi function d itu merupakan fungsi untuk mengambil nilai x-nya itu dari dataset. Nah, di sini kita gunakan function d, kemudian kita return nilai dari sumbu x-nya. Jadi sumbu x-nya di sini adalah dari datanya kita menggunakan d.sepal_length. Kemudian untuk atribut y-nya sama, kita menggunakan function d. Nah, kita akan return nilai dari sumbu y-nya ternyata adalah menggunakan d.petalength. Kemudian di sini juga kita bisa atur atribut
circle-nya ini ukurannya seberapa. Kemudian di sini juga kita bisa atur stylenya untuk warnanya. Nah, untuk warnanya sendiri, karena kita sudah membuat variabel color sebelumnya, di mana kita mendefinisikan warnanya itu terhadap setiap jenis klasifikasinya. Nah, di sini kita langsung panggil aja variabel color, kita return nilai dari variabel colornya, kita panggil d.species. D.species ini merupakan kolom dari datasetnya, di mana kolom itu berisi jenis-jenis hasil klasifikasinya. Itu. Ini kita juga bisa atur style opacity-nya. Nah, setelah kita membuat variabel circle, kita add.ini, dan coba kita preview. Nah, jadi di sini kita sudah berhasil menunjukkan grafiknya. Di sini setelah kita membuat variabel myCircle ini, kita bisa melihat hasil dari scatter plotnya di sebelah kanan sini. Untuk range dari sumbu X-nya sesuai dengan domainnya. Di sini kita buat 4 sampai 8, sini 4 sampai 8. Kemudian untuk sumbu Y-nya antara 0 sampai 9. Di sini kita bisa lihat 0 sampai 9. Dan untuk warnanya ini bisa kita atur sesuka kita. Misalnya ini setosannya kita ubah black, maka dia akan berubah menjadi hitam seperti ini. Nah, ini sesuai kebutuhan aja. Nah, setelah kita membuat grafiknya, kemudian kita akan membuat brush-nya. Nah, untuk brush-nya, ini saya akan lanjutkan untuk pembuatan brush-nya. Setelah kita membuat circle-nya, oke, sini saya kan ini biar mudah melihat tampilannya, saya buat seperti ini saja. Kita masuk ke pembuatan brush-nya. Jadi di sini saya akan membuat brush-nya. Brush, kita tambahkan komen dulu, dan kita brush-nya buat di sebelah sini. Nah, di sini kita bisa melihat kita buat perintah brush-nya. Di sini kita masukkan svg, kemudian kita panggil dengan menggunakan .call, kita panggil perintah brush-nya menggunakan d3.brush, kemudian kita extend, jadi extend sesuai dengan width dan length-nya, dan height-nya maksud saya, sesuai dengan yang sudah kita atur pada margin-nya di awal tadi. Kemudian di sini kita menggunakan fungsi .on, kemudian di sini start brush, kemudian kita update chart-nya seperti itu. Update chart ini merupakan function dari update chart. Di sini saya karena belum membuat fungsi dari update chart-nya, ini bisa diabaikan terlebih dahulu. Ini bisa dikomen dulu. Nah, ketika kita membuat seperti ini, apa yang akan terjadi? Oke. Sini kita sudah bisa melihat hasil dari brush-nya. Ini. Kemudian selanjutnya, setelah kita membuat brush-nya, di sini kita akan membuat trigger-nya. Jadi ketika ini di brush, maka tampilan dari circle-nya ini dia akan lebih kelihatan cerah, lebih kelihatan jelas, lebih kelihatan tebal seperti itu. Jadi kita akan buat function update chart-nya untuk men-trigger perubahannya. Kita membuat function update chart. Di sini seperti yang sebelumnya, kita extend, buat variabel extend, kemudian isinya di trigger event selection. Ini untuk menseleksi area dari brush-nya. Kemudian di sini kita gunakan myCircle.class. Kemudian selected ini merupakan keterangan di mana area di sini kita membuat perintah untuk area yang akan di brush. Jadi di sini kita area yang dipilih untuk di brush, maka kita namakan selected, kemudian selected maksud saya,
Kemudian di sini kita gunakan function D, di mana kita akan mereturn nilai dari variabel isBrush. Jadi variabel isBrush ini kita akan buat di tahapan selanjutnya. Jadi dia akan mengembalikan nilai dari isBrush-nya. Kemudian di sini kita masukkan extend, kemudian di sini kita ambil nilai dari xy-nya, di mana x-nya itu merupakan d.cipalength dan y-nya itu adalah d.petalength. Kemudian setelah itu kita akan buat function isBrush-nya. Oh iya, sebelumnya kita akan preview apa yang akan terjadi. Ini harusnya dia belum menampilkan apapun ya, karena kita baru membuat fungsinya. Nah, ini masih belum ada perubahan ya, kita belum bisa melihat hasilnya. Nggak apa-apa, kita lanjutkan terlebih dahulu. Di sini saya akan membuat function isBrush-nya. Nah, di sini isi dari function isBrush ini kita atur koordinat dari sumbu x dan sumbu y-nya. Di mana koordinat-koordinat ini fungsinya adalah untuk mendeteksi area-area yang akan diseleksi oleh brush-nya. Jadi di sini ini tujuannya adalah untuk mendeteksi visualisasi grafiknya supaya function update chart itu bisa men-trigger perubahan terhadap grafiknya seperti itu. Jadi di sini caranya adalah kita mendefinisikan variabel x0, x1 dan y0, y1. Kemudian di sini kita isikan koordinatnya. Kemudian kita return, kita mengembalikan nilainya di sini. Mengembalikan nilai return true or false-nya, jadi berdasarkan titik di mana area yang diseleksi. Jadi di sini fungsinya pada dasarnya adalah untuk mendeteksi area yang ingin kita seleksi supaya function update chart itu bisa men-trigger perubahan dari grafnya seperti itu. Jadi di sini saya akan review, akan lihat hasilnya. Nah, apakah di sini? Oh, ternyata di sini belum ada perubahan. Jadi karena kita tadi hapus perintah .on-nya, kita belum memanggil function update chart-nya, di sini dia belum berubah. Nah, ketika kita panggil, kita preview. Nah, kita bisa lihat belum ada perubahan. Sebentar, ini ternyata belum berubah. Nah, sebentar, saya akan cek dulu apa yang kurang. Oh, ini harusnya di sini. Ini kita tutup kurung seperti ini dan kita preview. Nah, di sini kita bisa lihat hasilnya. Sini circle-nya sudah, ketika kita brush dia berubah warnanya menjadi lebih terang, lebih jelas di sini. Dan di bagian yang tidak kita brush di sini warnanya akan seperti biasa. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat grafik scatter plot dengan mengimplementasikan brush di sini. Kemudian selanjutnya di sini saya akan membuat grafik scatter plot dengan brush seperti ini, tapi yang membedakan adalah di sini saya akan membuat brushnya itu bisa di zoom. Jadi ketika area brush ini ketika objek circle-nya ini
kita highlight seperti ini, dia akan langsung zoom ke bagian yang di brush ini. Jadi di sini dia akan menampilkannya secara spesifik di area ini saja, area yang di brush ini saja. Nah, bagaimana cara membuatnya? Di sini saya akan membuat tab baru saja. Proses pembuatannya supaya kita nanti bisa membandingkan hasilnya seperti apa dengan yang sudah kita buat ini. Untuk langkah-langkahnya sebenarnya mirip. Di sini saya akan langsung menunjukkan ke perbedaannya saja. Jadi untuk yang sama ini saya akan langsung saja di sini seperti sebelumnya. Ini adalah tahap untuk load library dan ini adalah membuat div-nya. Kemudian kita akan masuk ke script-nya. Sini. Untuk step by step-nya juga sama. Kita membuat margin, kemudian dimensinya, kemudian di sini kita membuat SVG-nya. Jadi di sini kita akan memasukkan gambarnya. Kita preview, tentunya belum akan ada muncul tampilan apapun. Kemudian kita masukkan datanya. Nah, inilah yang akan kita lakukan. Nah, di sini kita akan masukkan datanya. Datanya sama, kita menggunakan data iris seperti ini datanya. Kemudian untuk pembuatan x-axis ini juga sama seperti sebelumnya karena kita akan membuat grafik yang sama. Kemudian langsung saja coba kita preview terlebih dahulu. Tentunya belum ada apapun yang muncul. Di sini saya akan lanjutkan ke buat y-axis. Ini juga sama. Nah, di sini akan ada perbedaan. Di sini saya preview dulu. Oke, belum ada apa-apa. Di sini saya akan masukkan membuat clipart. Jadi apa sih fungsinya clipart ini? Jadi di sini clipart ini bertujuan untuk membatasi area yang bisa kita brush nantinya, sehingga area yang sudah ditentukan di sini adalah area yang kita tentukan dari width dan height-nya. Jadi untuk area yang tidak kita definisikan di sini, dia tidak akan bisa kita brush seperti itu. Jadi di sini fungsinya clip ini adalah untuk membatasi area dari brush-nya seperti itu. Ini kita coba preview. Nah, tentunya belum ada apa-apa karena ini baru kita mendefinisikan untuk batas areanya. Nah, di sini kemudian kita definisikan jenis klasifikasinya berdasarkan warna. Ini juga sama seperti sebelumnya. Kita akan memasukkan warna di sini untuk nantinya kita tampilkan berupa circle. Kemudian di sini kita akan membuat brush-nya. Jadi di sini saya tunjukkan pembuatan brush-nya. Nah, di sini kita menggunakan perintah brush X. Kenapa kita gunakan brush X? Supaya kita bisa melakukan zoomingnya nanti itu dengan tepat gitu, ke area yang sesuai dengan. Jadi kita hanya akan membuat zoomnya itu berdasarkan areanya itu kita hanya perlu menggerakkannya ke kiri dan ke kanan. Jadi kita menggunakan perintah brush X seperti itu. Di sini juga sama,
kita extend, tentukan ukurannya sesuai dengan lebar dan tingginya. Kemudian di sini kita memanggil perintah .on ini untuk memanggil fungsi update chart. Jadi di sini nanti kita akan membuat function update chart untuk men-trigger perubahannya. Tapi di sini perubahannya adalah dia akan zooming. Kalau sebelumnya perubahannya adalah warnanya berubah menjadi lebih terang, lebih jelas seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, di sini untuk perubahannya, trigger perubahannya adalah grafiknya itu bisa ngezoom seperti itu. Jadi di sini sama seperti sebelumnya, brush kita add brush-nya. Nah, di sini belum ada perubahan karena kita belum membuat circle ya. Setelah itu saya akan membuat variabel scatter. Nah, gunanya apa variabel scatter ini? Jadi variabel scatter ini digunakan saat kita membentuk grafik scatternya. Nah, nanti kita menggunakan variabel scatter ini. Jadi isi dari variabel scatter ini adalah perintah untuk menggabungkan objek. Kemudian untuk atributnya kita gunakan atribut clip dari clippad, di mana clippad itu seperti yang sudah kita buat sebelumnya untuk membatasi area dari brush-nya. Seperti itu. Lanjut, ini coba saya preview terlebih dahulu. Nah, di sini tentunya belum ada apa-apa. Nah, di sini kita akan buat circle-nya setelah itu. Ini untuk circle-nya sendiri sama. Nah, di sini kita memanggil variabel scatter. Nah, di sini jika di sebelumnya kita secara manual kita masukkan svg append grouping ya. Nah, di sini kita langsung panggil aja variabel scatter untuk membuat grafiknya seperti itu. Jadi di sini kita akan menampilkan grafiknya. Di sini sama seperti sebelumnya, kita masukkan datanya, kemudian di enter, kita buat circle-nya, kemudian di sini kita atur atributnya dengan nilai dari datanya. Di sini kita akan mengembalikan return x-nya yaitu data length, kemudian untuk y-nya menggunakan data length, kemudian di sini kita bisa atur ukurannya, kemudian di sini untuk style warnanya ini kita ambil dari variabel color, di mana nantinya grafiknya akan menampilkan circle dari variabel color yang sudah kita buat sebelumnya. Di sini langsung kita preview. Nah, ini setelah kita preview, kita bisa lihat di sini terlihat baru tampilan dari grafiknya ya, tapi kita belum bisa melihat circle-circle-nya di dalam sini, kita belum bisa melihat scatter plot-nya. Jadi kita lanjut ke tahapan selanjutnya dulu. Nah, di sini setelah kita add circle-nya, walaupun di sini kita sudah add circle, tapi kenapa kita belum bisa melihat tampilan dari circle-nya? Karena di sinilah perbedaan dari tahapan sebelumnya ketika kita membuat scatter plot biasa dengan scatter plot yang brush-nya itu bisa kita zoom. Nah, jadi kita akan melihatnya sampai akhir. Jadi di sini saya akan melanjutkan terlebih dahulu. Setelah kita add circle-nya, kemudian di sini saya akan membuat brush-nya. Nah, di sini kita nggak perlu lagi menggunakan ini svg mana tadi? Nah ini scatter. Nah ini svg.append g. Jadi kita langsung panggil aja variabel scatter, kemudian kita append lagi untuk menjadikannya satu objek, karena di sini objek brush dengan objek dari circle-nya itu berbeda, sehingga kita akan gabungkan jadi satu objek. Kemudian di sini kita atur atributnya, di sini menggunakan class
dan juga brush. Kemudian di sini kita panggil brush di sini. Karena kita sebetulnya sudah punya variabel brush, kita akan panggil variabelnya yaitu. Nah, ketika kita preview di sini hasilnya adalah sama karena kita masih baru membuat brush-nya. Karena di sini kita belum bisa melihat circle-nya, maka kita juga belum bisa melakukan brush-nya. Seperti itu. Jadi, saya akan lanjutkan terlebih dahulu. Nah, disinilah mulai terlihat perbedaannya. Di sini untuk membuat zoomingnya, kita akan menggunakan namanya variabel idle timeout. Jadi di sini kita akan membuat variabel namanya idle timeout. Kemudian di sini kita panggil function idle. Nah, di sini kita set nilai idle timeout-nya sama dengan 0. Nah, ini maksudnya apa sih? Kita lanjutkan terlebih dahulu. Di sini coba saya preview. Tentunya belum ada perubahan. Di sini saya akan lanjutkan terlebih dahulu. Di sini saya akan membuat triggernya. Jadi ketika nanti objeknya di brush, nah disinilah kita akan men-trigger perubahannya. Kita akan mengatur perubahannya itu seperti apa di function idle update chart maksud saya. Ini saya buat function update chart. Nah, di sini seperti yang sebelumnya kita buat function update chart, kemudian kita ada variabel extend, get3.event.selection. Nah, di sini kita akan membuat fungsi if else di sini. Nah, fungsi if else di sini kegunaannya adalah mengembalikan objek yang telah berubah itu ke bentuk aslinya, bentuk semula, ke koordinat asalnya. Jadi ketika dia di-zoom-kan otomatis gambarnya itu akan berubah menjadi lebih nge-zoom gitu kan. Nah, ketika kita menggunakan fungsi if else ini, dia akan mengembalikan ke nilai ke bentuk semula, ke bentuk aslinya. Jadi di sini fungsi dari idle timeout itu untuk mengembalikan ke bentuknya itu ke bentuk semula. Nah, di sini kita gunakan fungsi if else di mana if dia tidak extend, artinya dia tidak sesuai dengan ukuran aslinya, maka di sini dia akan mengecek. Di sini ada if di dalam if, kemudian jika dia tidak sesuai dengan variabel idle timeout-nya, dia akan mengembalikan nilai idle timeout-nya. Di sini kita set timeout-nya dari yang awalnya 0 menjadi 350. Nah, kemudian di sini kita set ambil nilai X-nya, karena perubahannya kan dari kiri ke kanan. Jadi kita menggunakan nilai X, domainnya, karena ini range-nya 4-8, di sini kita masukkan juga 4-8. Kemudian untuk else-nya, di sini kita menggunakan X domain, di mana nilainya itu adalah X.invert. Nah, X.invert itu apa sih? X.invert itu untuk dia membalikkan nilainya. Jadi ketika dia tadi sudah nge-zoom, kemudian kita ingin mengembalikannya ke bentuk aslinya, maka di situ kita menggunakan fungsi x.invert untuk mengembalikan ke bentuk aslinya. Kemudian di sini ada scatter.select. Ini kita menggunakan .brush. Kemudian di sini kita .call brush.move, kemudian nilainya adalah 0. Nah, gunanya adalah untuk menghilangkan brush-nya itu secara langsung. Jadi kalau di sebelumnya, nah ketika kita brush ini kan kotaknya akan terlihat. Nah, ketika di sini kita akan membuat supaya kotaknya itu langsung menghilang. Jadi kotak abu-abu ini langsung ketika kita brush seperti ini, dia akan langsung menghilang. Seperti itu. Jadi untuk menghilangkannya kita menggunakan ini. Kemudian coba kita preview. Nah, ketika kita preview, nah ternyata grafiknya malah menghilang. Nah, kenapa dia menghilang? Karena kita belum membuat circle-nya seperti itu. Jadi kita harus membuat circle-nya terlebih dahulu supaya kita bisa menampilkan hasilnya secara keseluruhan. Jadi
Saya akan lanjutkan ke yang terakhir. Jadi kita akan membuat circle-nya di sini. Jadi di sini adalah moment of truth-nya. Ketika kita sudah membuat circle-nya, harusnya dia akan menampilkan hasil dari grafiknya. Nah, di sini untuk membuat circle-nya, di sini kita menggunakan x-axis transition duration. Di sini kita bisa atur durasi itu untuk melihat transisi perubahannya itu. Jadi interval waktu perubahannya dari bentuk awal ke bentuk yang baru. Nah, di sini kita menggunakan d3.axis bottom x karena kita ingin ngezoomnya itu ke kanan dan ke kiri seperti ini, jadi dia melebar, bukan ke atas bawah seperti itu. Jadi di sini kemudian kita panggil variabel scatter. Nah, di sini kita select all circle. Sebenarnya yang penting untuk menampilkan seluruh circle-nya itu adalah fungsi ini, .select all circle-nya ini, supaya kita bisa menampilkan hasil dari grafiknya, scatter plot-nya secara keseluruhan. Kemudian di sini kita atur transisinya, durasinya kita samakan dengan yang sebelumnya, kita atur 1000. Kemudian untuk atributnya di sini kita masukkan nilai dari x aksisnya, yaitu nilai dari d.cpalength, dan untuk atribut y-nya di sini kita masukkan adalah nilai dari d.petalength. Nah, di sini langsung aja kita preview hasilnya seperti apa. Nah, di sini kita bisa lihat grafiknya. Dan ketika kita zoom seperti ini, nah maka dia akan melebar sesuai dengan ukuran dari brush-nya. Jadi di sini kita bisa melihat grafiknya secara spesifik. Ketika kita ingin menampilkan yang ini saja, misalnya, oh di sini kita bisa menampilkannya secara lebih jelas seperti itu. Jadi memang untuk menampilkan hasilnya secara keseluruhan, di sini kita harus menyelesaikan seluruh step dari codingannya terlebih dahulu sehingga kita bisa melihat hasil akhirnya seperti ini. Jadi untuk kalian yang misalnya mencoba, kemudian ketika kalian belum menyelesaikan codingannya dan tidak muncul hasilnya, kalian tidak perlu khawatir karena hasilnya akan keluar ketika kalian sudah menyelesaikan codingan ini, source code ini. Jadi dia akan keluar hasilnya seperti ini. Dan ketika kita ingin mengembalikan ke bentuknya, kita tinggal klik di bagian yang tidak terberas ini. Jika ingin kembalikan, kita tinggal klik saja. Nah, dia akan kembali ke bentuk aslinya seperti ini. Itu. Jadi demikianlah video untuk tutorial pembuatan grafik scatter plot dengan brushing. Jadi apabila masih banyak kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih.